Halo teman-teman semua. Halo, halo, halo. Oke, kita bakal nyobain golang untuk struck. Ini udah jam 11-an malam, jadi gabut juga. Mending kita buat aja soal struck. Struck itu apa sih? Jadi gini teman-teman. Struct ini adalah suatu tipe data ya, tipe data struct. Cara deklarasinya gimana? Pertama, kayak biasa, seperti biasa deklarasinya. Misalnya kita buat satu variabel baru, namanya adalah orang gitu. Kita pakai titik sama dengan struct ini. Lalu struct ini karena dia seperti namanya, kita harus memberikan sebuah structure. Jadi kayak misalnya apa sih yang mendefinisikan sebuah objek atau orang gitu. Strukturnya gimana? Kita bisa bilang kalau orang ini dia punya nama. Oke, punya nama nih. Bisa nggak langsung kayak gini? Namanya dia Selren gini. Nah, nggak bisa nih teman-teman. Jadi kita harus mendefinisikan dulu dia punya apa aja sih sebenarnya. Jadi dia harus punya nama kan. Tipenya apa? String. Oke. Lalu setelah nama, dia juga apa yang membuat dia menjadi orang? Dia punya umur. Nah, tipenya apa? Integer 8 gitu ya misalnya. Nah, setelah kita mendefinisikan struct ini, barulah kita bisa memberikan dia data aslinya. Namanya apa? Ini pakai koma, hapus komanya dong. Namanya Selren, baru umurnya adalah 21, 24. Nah, akhirnya pakai koma. Jadi sekarang kalau kita print orang gitu, terus kita coba jalanin di command line kita, go run main.go. Nah, ini berjalan dengan biasanya as usual. Si Selren 24. Oke? Gini ya. Ribet sih sebenarnya. Ribet banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat lagi di sini, misalnya ada selain nama, ada umur, juga dia punya tinggi misalnya. Tinggi juga merupakan integer 8. Terus tingginya adalah 130. Nggak bisa. Nggak bisa tinggi pakai 8. Kita pakai bit 16. 120. Jadi kalau kita simpan sekarang, harusnya dia bisa. Tapi masalahnya sekarang, kalau orang dua nih. Orang dua, dia pengen punya struct yang sama gitu, sama orang ini. Kita harus ngedeklarasiin lagi dong. Gampang bang, copy aja yang atas, taruh bawah. Coba, FMT, print line, orang dua. Gini. Bisa nggak? Bisa banget. Tuh, jalanin ya. Bisa kan? Kita ganti aja value-nya. Umurnya ini 21 yang ini. Ini tingginya 170. Kita jalanin sekarang. Nah, bisa tuh bang. Nggak apa-apa. Tapi, nah ini nggak bagus cara kayak gini. Lebih enaknya, kita karena sama ini, kita pakai tipe. Jadi tipe orang, strukturnya adalah kayak gini. Nama, string, lalu umur adalah integer 8, lalu tingginya adalah integer 16. Jadi sekarang kita tinggal bilang aja ini adalah sebuah atau seorang. Ini orang satu. Kita simpen, kita coba jalanin.
dia akan berjalan dengan normal. Cellren 24, 120. Begitupun yang ini. Ini juga kita ganti jadi orang. Oke? Jadi ringkas ya, kalau kita pakai tipe. Nah, struct ini emang enak pakai tipe. Oke. Sekarang gimana kalau ada struct di dalam struct gitu. Oke. Kita coba buat ya. Misalnya orang ini dia punya alamat. Yang mana alamat ini adalah sebuah string. Tapi kita gak mau alamat ini. Alamat ini jadi dia maunya ada nomor rumah, ada kota, ada jalan gitu. Nah, kita bisa buat satu struct lagi. Tipenya alamat gitu. Struct. Astagfirullahaladzim. Nah, alamat ini ada jalan. Pakai kecil aja ya. Jalan, sebuah string. Lalu nomor rumah, nggak usah ada kota, string. Ada 2 aja. Nah, kalau kita mau pakai alamat ini di sini, kita tinggal copy aja yang ini ke sini. Oke? Jadi sekarang kita bisa nih ngisi kayak gini. Alamat kotanya adalah Jakarta. Lalu ini kita hapus aja ya kedua ya, ini biar nggak banyak-banyak. Ini hapus aja. Kota, lalu ada jalan. Jalan Nugroho 3. Ini jalan Nugroho 3 di mana ya? Coba sekarang kita jalanin. Go run main.go. Nah, bisa ya sekarang. Cellren 24, 120 jalan Nugroho. Oke? Nah, sekarang kalau ini gimana, Bang? Ini coba saya komen ya. Kalau ini kota, langsung kota gitu. Jakarta. Lalu jalan. Jalan Nugroho 3. Bisa nggak gini? Nah, ini ketahuan ya ada merah. Ini pakai compiler ini sih. Coba kalau pakai Sublime, Bang. Nggak ketahuan. Ya, ketahuan jadinya. Nggak ada ya. Tipenya nggak ada. Oke, jadi harus kayak gitu ya. Jadi alamat, di dalamnya ada alamat. Kayak gini. Oke? Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita ngakses nama aja nih. Kita mau ngambil nama aja dari struct ini. Gampang aja. Kita tinggal pakai fmt. Misalnya saya print orang titik nama. Nama ini apa nyebutannya? Namanya, nama propertinya. Jadi kalau kita jalanin sekarang, nah muncul nih Cellren. Begitu juga dengan yang lainnya. Print line orang 1 titik tinggi. Kita jalanin sekarang go run main.go. Nah, ini keluar juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau alamat? Alamat ke kotaknya nih. Saya mau ngambil kotak di dalam alamat. Gampang aja. Kita tinggal print line orang 1 alamat titik kota ya tadi ya. Kita mau ngambil kotanya aja. Sekarang kita simpen. Kita coba jalanin. Nah, dapat nih kotanya Jakarta. Tapi, nah ini ya tapinya nih. Ada keunikan di dalam kalau struct di dalam struct. Ini kalau kita hapus kotanya, alamatnya, kita orang 1 titik kota, ini bisa nggak nih kira-kira? Kita jalanin. Nih, undefined. Kotanya undefined. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai ini tahu bentar. Ini kalau misalnya kita tahu
Eh, nih. Coba jalanin sekarang. Nah, kalau kita jalanin sekarang, kota, ini bisa kita akses. Padahal kota ini adanya di dalam alamat. Tadi saya hapus sekarang ini. Ketika ini kita sisain sama dengan yang tipenya. Itulah keunikan dari struct di dalam struct. Jadi kita bisa langsung manggil kota ini ataupun jalannya tanpa harus memanggil alamatnya. Nah, tapi kalau kita pakai alamat gimana bang? Bisa nggak? Nah, tetap bisa. Jadi ini bukan struct di dalam struct lagi, tapi kita udah menurunkan sifat dari alamat ini. Alamat ini punya jalan, punya kota, kita bisa juga punya alamat, punya jalan, punya kota. Tapi nih, di sini kita bisa nambahin satu properti yang namanya sama dengan yang ada di kelas atasnya. Kok kelas struct maksud saya? Misalnya jalan juga, dia string gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau saya coba jalanin. Tetap ya Nugroho. Tapi kalau saya pakai ini, alamat, pakai jalan gitu. Jalan bukan Nugroho 3 gitu. Go run main.go ini harusnya tetap jalan Nugroho. Kalau saya hapus ini alamatnya, nah ini jalan bukan Nugroho. Jadi pertama dia bakal ngecek dulu ke struct kita. Ada nggak di sini nama jalan? Oh ada nih jalan. Berarti kita ambil yang di sini, bukan yang ada di dalam ini. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada di sini jalan ini, maka kita cek di kelas-kelas yang berkaitan. Kayak ini ada, maka kita ambil. Jadi kayak gitu ya untuk penggunaan struct. Terima kasih semua.